Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis sarana prasarana. Saya Ayu 154182226. Ini gambaran umum Kabupaten Kuningan. Jadi kita dapat dilihat di RT RW. Gambaran umum Kecamatan Cigugur. Ini ada sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana ruang terbuka, jaringan jalan. Ini ada jaringan air limbah dan drainase. Ini air bersih. Sarana persampahan. Prasarana persampahan, prasarana listrik, prasarana jaringan komunikasi. Dan sekarang kita masuk ke ketersediaan sarana dasar. Outline-nya di sini ada pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, dan RTH atau RTP. Yang pertama sarana pemerintahan dapat dilihat seperti yang di samping, peta di samping. Ini kondisi dan kerusakannya. Jadi masih ada beberapa sarana pemerintahan yang rusak. Ini sarana pendidikan. Ini peta sebaran dan keterjangkauan SD atau MI. Kondisinya sebagian besar baik. Ini adalah SMP atau MTS. Ini peta sebaran dan keterjangkauan. Kondisinya masih ada yang mengalami kerusakan. Terus ini SMA, peta sebaran SMA atau MA atau SMK. Kondisinya secara observasi baik, sangat baik. Ini peta sebaran perguruan tinggi. Jadi hanya ada satu di Kelurahan Cipari. Terus ini ada sarana kesehatan. Ini peta sebarannya. Secara kondisi kerusakan dan keberfungsiannya. Itu ada yang mengalami kerusakan. Keterjangkauannya bisa dilihat bahwa di desa yang tidak terjangkau Puncak dan Cisantana. Ini kuesioner hasil preferensi masyarakat. Berikutnya sarana peribadatan. Pemeluk agama di sana mayoritas Islam. Data terperincinya sebagai berikut. Sarana peribadatan di sana untuk pura atau vihara itu tidak ditemukan. Terus sarana peribadatan ini peta sebaran dan keterjangkauannya. Jadi di sana tuh untuk masjid dan musola cukup banyak, tetapi untuk gereja hanya ada 4. Dilihat dari observasi, untuk pemeluk agama Islam sudah terlayani. Untuk gereja sendiri masih hanya ada di beberapa titik. Ini data kuesioner. Ini data kondisi. Terus sarana perdagangan dan niaga. Jadi di sini dapat dilihat hanya ada beberapa titik yang ada pertokoan dan pasar swalayan. Ini persebarannya. Ini dapat dilihat ada dua pasar swalayan. Kondisi dan kerusakannya seperti berikut dapat dilihat. Ini hasil kuesioner. Terus berikutnya sarana RTH atau RTP. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ada 4 taman. Terus kondisi dan kerusakannya banyak yang tidak terawat. Jadi ketersediaan sarana dasar ini untuk persebarannya, persebaran keterjangkauan pelayanan dan perspektif masyarakat sebenarnya. Jadi
di Cigugur tuh sudah ada tersedia, tapi biasanya tuh yang tidak benar-benar mendapatkan dampak dari sarana dasar adalah bagian utara Kecamatan Cigugur. Ini ketersediaan prasarana dasar. Pertama transportasi. Jadi di Cigugur sendiri tidak ada, tapi di Kuningan ada terminal tipe A, yaitu terminal Kertawangunan. Ini jaringan drainasenya. Dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak titik yang kondisinya rusak ataupun terputus. Ketersediaan jaringan air bersihnya, jadi PDAM baru menjangkau 6 kelurahan atau desa, yaitu Gunung Keling, Cipari, Winduherang, Cigugur, Sukamulya, Cigadung. Terus yang lainnya itu tuh diurus oleh Badan Pengelolaan Spam lainnya. Ini menurut hasil kuesioner juga. Ini adalah hasil kuesionernya. Jadi memang kelihatan kayak di puncak gitu masih 100% mata air, sedangkan kayak di bagian bawah itu sudah lebih dilayani oleh PDAM. Ketersediaan jaringan listriknya. Jadi di sana sendiri terdapat 5 sutet. Di Kabupaten Kuningan terdapat 38 gardu. Terus ini hasil kuesioner listriknya. Terus ketersediaan jaringan persampahan. Terdapat beberapa TPS, 7 TPS. Terus ini hasil kuesionernya. Jadi sebenarnya masyarakat di sana tuh sudah 56% tuh sudah sampahnya diangkut oleh petugas. Terus ketersediaan jaringan limbah cair. Yang punya akses ke jaringan limbah cair yang baik itu baru 82,3%. Terus pelaksanaan jaringan jalannya dapat dilihat seperti di gambaran umum. Ini kondisi jalannya, jadi masih terdapat titik-titik yang jalannya rusak. Ini peta kondisi jalannya. Ini dokumentasinya. Hasil traffic counting yang telah kami lakukan. Jadi ada di 2 jalan. Yang pertama Sangadipati Kuningan. Ini adalah data hasil TC. Ini yang jalan Sultan Syahir. Jadi di sini dapat dilihat juga kapasitas jalannya. Ini jalan RA Mortesia Supomo. Terus ini jalan veteran bagian utara. Ini bagian selatan. Terus jalan Cigugur Sukamulya. Jadi secara keseluruhan ketersediaannya sama ketersediaan prasarana dasar mirip dengan sarana dasar, yaitu tersedia, tapi yang mendapatkan dampak maksimalnya baru di bagian selatan. Sedangkan di bagian utara sendiri masih banyak yang tidak terjangkau prasarananya. Ini adalah hasil observasi kebencanaan. Ini adalah peta jalur evakuasinya. Titik rambu yang kami temui. Ini jadi secara keseluruhan tuh ketersediaannya ada jalur evakuasi, terus ada rambu jalur evakuasi juga, terus ada titik kumpul. Terus pelayanannya sudah tersedia di berbagai simpang desa atau kelurahan. Keterkaitannya dengan isu tuh dengan adanya jalur evakuasi ini sudah memudahkan masyarakat untuk mengetahui gimana caranya mengikuti jalur evakuasi tersebut. Ini sarana prasarana penunjang pertanian. Dapat dilihat di sini. Ini lahan jalan produksi. Peta sebaran ladang tanpa akses. Terus ini jaringan irigasi. Jadi di sini dapat dilihat. Ini
ketersediaan sarana prasarana yang disediakan. Terus secara keseluruhan tuh ketersediaannya sudah tersedia, namun masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhannya. Terus pelayanannya sendiri itu masih banyak petani yang belum mendapat sarana prasarana ini gitu. Terus dari hasil kuesioner juga sama. Terus keterkaitan dengan isunya pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi mungkin karena kegiatan yang berlebihan. Sarana penunjang konservasi air berikutnya. Ini petanya. Jadi ada embung, situ, mata air, penampung air lainnya. Jadi dapat dilihat di sini. Jadi di Kelurahan Cigugur, Winduhrang, Sukamulya ini ada gambarnya. Nah, untuk datanya sendiri jadi sudah berfungsi, tapi ada reservoir Cigugur yang sedang diperbaiki. Ini hasil kuesioner. Ya, secara keseluruhan sudah hampir di seluruh wilayah Kecamatan Cigugur tuh udah ada, kecuali Desa Puncak dan Desa Cisantana. Terus pelayanannya hampir sudah semuanya berfungsi dengan baik. Terus lokasinya juga sudah tersebar. Terus dari kuesionernya sendiri juga dari penampungan air ini sebenarnya sudah tercukupi. Keterkaitan dengan isunya, konservasi air ini mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang kegiatan potensial. Nah, ini pariwisata, ini peta pariwisatanya. Terus fasilitas dasar objek wisata, ini beberapa wisatanya. Ini fasilitasnya. Ini adalah ketersediaan, dapat dilihat titik objek wisata di mana dan hotel atau rumah makan, restoran. Terus ini ketersediaan sarana angkutannya. Terus secara keseluruhan jadi sudah cukup tersedia sarana prasarananya. Namun masih perlu ditingkatkan lagi karena memang masih kurang di beberapa fasilitas. Terus keterjangkauannya sendiri masih ada beberapa objek wisata yang susah untuk dijangkau. Terus keterkaitan dengan isunya, ketersediaan sarana prasarana pariwisata ini sudah menunjang konservasi ini sendiri, kayak udah ada penyediaan fasilitas titik evakuasi, terus ada prasarana untuk sampah. Tapi di beberapa objek wisata memang masih minim. Jadi untuk sasaran 1 untuk bagian selatan Kecamatan Cigugur sudah terlayani, sudah tersedia, tetapi sudah cukup tersedia, tapi untuk bagian utara memang masih banyak kekurangan. Untuk sasaran 2-nya masih terdapat banyak sarana prasarana kebutuhan penunjang yang bisa lebih dikembangkan lagi. Maksudnya sudah banyak yang tersedia tetapi masih kurang secara fasilitas dalam keberjalanannya. Makasih.